seperti apa sih kondisinya dan bagaimana sih investor harus menanggapinya, apalagi untuk investor pemula. Oke, baik Avinta. Jadi, Vinta sebelum mulai, kita coba aku izin untuk melakukan share screen ya, Vinta ya. Boleh, silakan Pak Niko. Oke, siap. Baik teman-teman semuanya, ini adalah market outlook kami tahun ini yang dimana judulnya terinspirasi dari sebuah film begitu ya teman-teman. Judulnya adalah Ride or Die begitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat teman-teman, sebetulnya kami juga pernah bikin market outlook di tahun 2024, judulnya adalah Dead and Hope gitu ya. Sama, harapan akan bersanding dengan ketidakpastian. Nah, tapi tahun ini sebetulnya kurang lebih ceritanya sama gitu ya, tapi akan lebih banyak harapannya. Semoga seperti itu teman-teman. Jadi kali ini adalah judulnya Ride or Die. Benar-benar kita mampu melewati ketidakpastian, mampu kembali bangkit, atau justru benar-benar kita jatuh terjerembab begitu ya teman-teman. Nah, episode kali ini spesial. Kenapa? Karena hari ini kita kolaborasi antara Rankia dengan Pilar Mas Invest Sekuritas. So, jangan kemana-mana, ikuti terus slide-nya. Oke? Nah, aku izin untuk mulai gitu ya teman-teman, kita bahas dulu mengenai pertumbuhan ekonomi global yang ada saat ini. Begitu teman-teman. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu poin yang penting untuk membahas cerita apa sih sebetulnya yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini. Nah, memang teman-teman, kalau kita sedikit mundur ke belakang sejak di 2022 gitu ya, ketika pertumbuhan ekonomi lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya gitu ya, spicy kalau katanya Mac 5, kita pada akhirnya mampu bangkit setelah COVID. Tapi tak disangka, tak dinyana, sejak 2021, 2022, 2023, pertumbuhan ekonomi dunia terus mengalami penurunan. Apalagi kalau kita ingat teman-teman, puncaknya di tahun 2022, itu inflasi lagi panas-panasnya ya. Apalagi kalau kita lihat lagi tinggi-tingginya. Hampir setiap headline itu munculnya inflasi dan tingkat suku bunga. Nah, tentu ini menjadi sebuah cerita hampir 3 tahun lamanya. Nah, 2024 tadinya dianggap gitu ya sebagai sebuah tahun pemulihan ekonomi global, apalagi banyak harapan di mana pemangkasan tingkat suku bunga The Fed akan mengalami penurunan. Tapi pada kenyataannya itu terlalu indah untuk jadi kenyataan teman-teman. Kenapa? Karena pada kenyataannya tidak terjadi di awal-awal tahun 2024, bahkan baru terjadi di semester kedua di 2024. Tentu saja hal ini membuat pelaku pasar dan investor kecewa. Justru semakin banyak variabel yang membuat ketidakpastian. Nah, teman-teman, kalau kita bahas di tahun 2025, sebetulnya ceritanya kurang lebih sama, tapi ada bonus tambahannya. Apa aja sih sebetulnya? Nomor satu adalah bicara tensi geopolitik antara Rusia dengan Ukraina, yang kedua dengan Hamas dengan Israel. Nah, konon katanya di tahun ini Donald Trump itu lagi berusaha untuk membuat antara Rusia dengan Ukraina itu baikan teman-teman. Gimana caranya? Mereka ini ternyata ketemu teman-teman di Riyadh, Arab Saudi. Tapi masalahnya adalah Ukrainanya, Zelensky-nya nggak diajak teman-teman. Terus terus Zelensky-nya marah, takut ada udang di balik batu, bakwan dong ya gitu. Nah, ini menjadi sebuah salah satu perhatian teman-teman. Jangan sampai Donald Trump tidak jadi mendukung Ukraina. Kalau misalkan apa namanya seperti itu artinya akan mengganggu stabilitas perdamaian antar negara nantinya. Nah, ini akan terus menjadi perhatian pelaku pasar dan investor khususnya di kuartal 1 dan kuartal 2 di tahun ini. Yang kedua adalah Hamas dengan Israel juga masih mencuri perhatian. Nah, yang B ini adalah salah satu sentimen tambahan bonus pelengkap di tahun ini. Apa sih? Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika. Nah, tentu ini menjadi salah satu katalis yang positif sekaligus membahayakan gitu ya, deg-degan teman-teman rasanya. Kenapa? Karena Donald Trump ini kan tentu orangnya senggol bacok punya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia katakan dia akan memberikan tarif impor bagi semua negara. Salah satunya apa?
kemarin kita sudah lihat ya teman-teman, Amerika akan mengenakan tarif impor terhadap Meksiko, Kanada, dan Tiongkok. Sontak yang paling kaget tentu aja Meksiko dan Kanada. Kenapa teman-teman? Karena mereka itu sahabat baik, bestie bertiga. Tak apalagi antara Amerika, Meksiko, Kanada itu bersahabat baik dan punya agreement di antara ketiganya. Tapi ditusuk dari belakang gitu teman-teman. Tentu ini menjadi salah satu tanda tanya, sebetulnya Donald Trump ini sayang sama kita nggak sih gitu. Nah, akhirnya Donald Trump memberikan tarif, Meksiko, Kanada bersiap untuk membalas, tapi kami yakin mereka nggak akan balas. Mereka hanya gunakan WhatsApp dan telepon mungkin ya. Akhirnya pada akhirnya Donald Trump menunda kenaikan tarif tersebut selama 30 hari mendatang, di mana awal bulan Maret puncaknya. Tapi berbeda dengan Tiongkok. Ketika Amerika sudah mengenakan tarif tersebut gitu ya teman-teman, Tiongkok nggak takut, Tiongkok nggak gentar, dia balas lagi dengan memberikan tarif kepada Amerika. Tentu ini menjadi salah satu tanda cikal bakal yang bakal perang berkepanjangan ini ya. Nah, ini menjadi salah satu fokus perhatian pasar dan investor. Yang melambatnya perekonomian Tiongkok, jelas ini menjadi salah satu yang kita perhatikan juga teman-teman. Kenapa? Karena Tiongkok itu biar bagaimanapun adalah mitra dagang terbesar dengan Indonesia. Perlambatan ekonomi Tiongkok juga akan membuat ekonomi Indonesia kian melambat teman-teman. Apalagi kalau kita bicara Tiongkok, satu, ada perang dagang, dua, disinflasi, tiga, hilangnya kepercayaan konsumen, empat, permintaan barang dari Tiongkok yang turun, kelima, capital outflow yang keluar dari Tiongkok, enam, pasar properti yang mengalami penurunan. Apalagi seperti yang kita ketahui teman-teman, pasar properti di Tiongkok adalah salah satu pasar gitulah sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Dan yang D, divergensi kebijakan moneter. Seperti yang kita ketahui, divergensi kebijakan moneter ini tentu akan menentukan volatilitas mata uang yang ada saat ini. Gitu ya teman-teman. Ini hanya singkatnya aja teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, boleh mampir ke Pilar Mas YouTube channel gitu ya. Nanti di sana ada Market Foto 2025 secara lengkap. Jangan lupa subscribe, ini pesan dari sponsor. Lanjut lagi. Nah, teman-teman, kalau tadi kita bicara global, hari ini kita bicara Asia Economic Forecast. Nah, kita berharap dan kita meyakini di tahun 2025 ini Asia tetap menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia, teman-teman.